Mereka ini adalah sekelompok yang kerjaannya misterius dan mematikan banget. Nyebut nama mereka aja tuh udah cukup buat bikin orang gemeter ketakutan. Bahkan Google pun kayak ogah-ogahan gitu ngasih tahu banyak soal mereka. Tapi siapa sih mereka? Yaitu adalah geng pembunuh paling sadis yang pernah ada di Kolombia bernama Los Priscos. Geng hitman yang terkenal banget ini bikin jantung orang Kolombia itu deg-degan bertahun-tahun. Dan meskipun Pablo Escobar adalah otak besar di balik semua cerita ini, kalian gak bakal nyangka gimana peran Los Priscos dalam kesuksesannya. Siap-siap aja buat denger cerita mereka yang sama menakutkannya sekaligus bikin penasaran. Oke, berarti tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Skuad sadis ini dinamain dari 4 bersaudara Prisco Lopera. Tapi hubungan keluarga Prisco dengan kartel Medellin sebenarnya lebih dalam dari itu. Gini, keluarga Prisco tuh udah lama banget nyemplung di dunia kejahatan terorganisir. Bahkan saudara kelima mereka, Conrado Antonio, bukan orang sembarangan. Dia ini adalah dokter yang dihormatin di komunitas mereka. Percaya atau kagak, dia juga dokter pribadinya Pablo Escobar. Tapi gue yakin lu udah pada tau lah gimana ceritanya kalau kesetiaan seorang anggota ke Escobar itu goyah. Yap, akhirnya apa? Conrado diculik dan dibunuh atas perintahnya Escobar itu sendiri. Itu ninggalin luka dalam banget buat keluarga Prisco tentunya. Dan kalau itu belum cukup, Escobar juga ngebunuh anggota keluarga Prisco lainnya, yaitu Edgar de Jesus Botero Prisco, sepupu pertamanya mereka. Kalau kalian pikir habis itu keluarga Prisco bakal mutusin hubungan sama Escobar, kalian salah besar. Los Priscos kagak cuman bertahan, mereka malah terus lakuin aksi-aksi ngeri atas nama kartel Medellin dan perintahnya Pablo Escobar. Jadi gimana dong mereka bisa tetap kerja buat orang yang ngebunuh saudara mereka sendiri? Jawabannya ada di realitas brutal kehidupan Medellin waktu itu. Kemiskinan dan kekerasan jadi makanan sehari-hari. Buat banyak anak muda, gabung geng atau kartel tuh sering kelihatan sebagai satu-satunya jalan keluar, bre. Cerita Los Priscos sendiri tuh udah gelap banget. Kebanyakan dari mereka direkrut dari lingkungan termiskin di Medellin, Kolombia. Sebagian besar anak muda ini kagak punya pendidikan formal dan datang dari keluarga yang berantakan atau malah udah yatim piatu sejak kecil. Dan kalau kalian penasaran siapa dalang yang merekrut anak-anak ini, ya siapa lagi kalau bukan kartel Medellin. Kartel ini adalah organisasi narkoba Kolombia yang terkenal selama tahun 1970-an dan 80-an. Organisasi ini didiriin sama Pablo Escobar dengan tim yang terdiri dari banyak tokoh besar. Salah satunya adalah Jose Gonzalo Rodriguez Gacha alias El Mexicano, si penagak brutal yang bantu ngejayain kekaisaran kartel ini. Ada juga Carlos Lehder, seorang pengedar narkoba Jerman Kolombia yang berperan besar dalam operasi penyelundupan kokain ke Amerika Serikat. Kartel Medellin tuh terkenal karena taktik mereka yang kejam dan kagak ragu pakai kekerasan buat jaga kekuasaan dan kepentingannya. Mereka tuh udah bertanggung jawab atas pembunuhan, pengeboman, dan aksi terorisme yang kagak kehitung jumlahnya di Kolombia dan luar negeri, bre. Dan gara-gara itu kagak heran kalau Los Priscos ini punya koneksi langsung ke semua pemain besar di dunia kejahatan ini. Mereka adalah tim pembunuh pribadinya Pablo Escobar yang tugasnya tuh ngejalanin misi-misi paling berbahaya dengan efisiensi yang kejam atas perintah langsung dari Pablo Escobar. Kartel Medellin jelas banget percaya sama Los Priscos kan, sampai-sampai nyuruh mereka buat ngelakuin semua pekerjaan kotornya. Tapi kalian bakal kaget banget pas tahu apa aja yang harus mereka lalui buat dapetin kepercayaan itu. Begitu mereka direkrut, mereka ini dibawa ke camp pelatihan terpencil. Di sana mereka tuh harus ngejalanin pelatihan fisik dan psikologis yang super intens. Tujuannya buat bikin mereka jadi mesin pembunuh berdarah dingin yang siap ngelakuin perintah kartel tanpa ragu. Tapi hidup jadi anggota Los Priscos itu kagak semudah kelihatannya. Mereka harus patuh sama aturan ketat dan kode etiknya dari kartel. Kalau ngelanggar, hukumannya kagak main-main. Bisa dapat hukuman berat atau malah mati dengan cara yang paling sakit. Loyalitas total adalah sebuah keharusan bagi mereka. Mereka tuh dilarang punya hubungan pribadi yang bisa ngeganggu pekerjaan mereka. Intinya hidup mereka tuh diciptain cuman buat kartel gitu loh. Dididik cuman buat kartel. Setiap geng pasti punya pemimpin kan. Nah, siapa yang jadi bos di Los Priscos? Itu adalah Ricardo. Dia ini udah terkenal banget karena brutalitasnya. Orangnya juga gampang marah dan dia yang ngasih perintah buat pembunuhan atas amanah dari Pablo. Anggota lainnya mah cuma tinggal manut aja.
Pembunuhan yang dilakuin Los Priscos itu levelnya kagak cuman sekedar dingin, tapi sadis banget. Salah satu korban mereka yang terkenal adalah Rodrigo Lara Bonilla, seorang politisi yang vokal banget ngelawan kartel Medellin. Bonilla ditembak mati di siang bolong di jalanan Bogota yang rame. Tubuhnya itu juga penuh dengan peluru. Dan ya kalian jangan kaget dulu itu, karena semua hal ini tuh baru permulaan dari Los Priscos. Karena nyatanya Los Priscos juga bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari 300 polisi, hakim, jurnalis, dan pejabat publik lainnya yang berani ngelawan kekuasaan kartel Medellin. Mereka bahkan ada di balik pengeboman pesawat komersial Avianca tahun 1989 yang dimana ngebunuh 107 penumpang dan kru di dalamnya. Kalau kalian tahu, mereka juga yang bunuh kandidat presiden Luis Carlos Galán di tahun yang sama. Tapi aksi paling gila mereka itu adalah ngebunuh 3 kandidat presiden Kolombia sekaligus di tahun 1990. Jelas aja waktu itu bukan Kolombia doang yang gempar, tapi juga dunia, karena pembunuhan itu dianggap sebagai serangan terhadap demokrasi, ya kan? Metode mereka itu udah jelas pakai yang paling kejam. Mereka sering pakai gergaji mesin, parang, dan alat-alat sadis lainnya buat ngelakuin kejahatan mereka. Kalau nyamperin TKP, pasti selalu ada genangan darah yang bikin siapapun bergidik. Sulit banget gitu ngebayangin seberapa kejamnya mereka. Yang lebih bikin ngeri, Los Priscos tuh ternyata sempat kebal hukum selama bertahun-tahun. Polisi kagak bisa apa-apa dan mereka terus beroperasi tanpa hambatan. Barulah setelah kematiannya Pablo Escobar dan kehancuran kartel Medellin, beberapa anggota Los Priscos akhirnya dibawa ke pengadilan. Tapi coba bayangin dah, gimana rasanya jadi tim pembunuh pribadi salah satu gembong narkoba paling terkenal sepanjang sejarah pula. Di dunia yang miring ini, pembunuhan dan korupsi tuh kayak pekerjaan harian biasa jadinya. Los Priscos bukan cuman jagoan pembunuh bayaran, tapi mereka juga jadi bagian penting dalam operasi penyeludupan narkoba kartel Medellin. Mereka juga bertugas ngirim kokain dan barang haram lainnya lintas batas internasional. Bukan cuman itu, mereka juga bantu nyuci kekayaan kartel yang kagak ketulungan banyaknya. Gimana caranya? Yaitu dengan kerjasama sama bankir dan pengusaha korup buat nutupin jejak yang haram itu. Tugas mereka juga termasuk ngirim bertonton kokain ke Amerika Serikat, seperti yang gue bilang tadi kan. Terus juga Eropa dan belahan dunia lainnya. Mereka juga pakai berbagai cara buat nyelundupin barang dari kompartemen rahasia di mobil, kapal, sampai pesawat. Kebayang nggak? Jadi intinya apapun tuh dilakuin sama mereka. Bahkan kalau harus ngorbanin nyawa sendiri atau orang-orang kagak bersalah. Kerja buat Pablo Escobar tuh artinya ya lu harus selalu taruh kesejahteraan diri dan mental lu di urutan terakhir. Intinya mah top priority lu tuh adalah tugas-tugas kartel gitu. Seperti yang udah sempat gue sebutin tadi, Los Priscos itu juga ahli dalam money laundering alias pencucian uang. Mereka bikin perusahaan palsu terus nyamar jadi bisnis legal buat nutupin asal-usul duit kotor kartel. Mereka bener-bener ahli manipulasi sampai uang haram itu jadi kelihatan kayak hasil kerja halal. Tapi tugas mereka kagak cuman soal duit dan kokain. Los Priscos juga bertugas nagih utang dari geng narkoba saingan atau siapapun yang berani nunggak utang sama kartel. Cara mereka nagih itu juga dengan intimidasi, penculikan, sampai penyiksaan. Mereka bahkan kagak ragu buat nyasar anggota keluarga korban kalau perlu kan. Semua itu bagian dari permainan gilanya mereka. Dan orang-orang belajar cepat kalau Los Priscos itu kagak boleh diajak main-main. Di tahun 1990, Los Priscos akhirnya mulai naik jabatan setelah beberapa tokoh penting kartel itu udah tewas, termasuk sepupunya Pablo Escobar. Tapi saat mereka lagi naik daun, salah satu pemimpin mereka, yaitu Armando Prisco, hampir mati di mana dia lagi itu ditembak di kepala waktu baku tembak sama polisi. Hebatnya dia selamat, tapi dengan kondisi lumpuh. Di sisi lain, salah satu anak buahnya Armando itu ngira bosnya udah mati, jadi dia pakai jutaan peso Kolombia yang sebenarnya buat bosnya tadi. Pas Armando kayak istilahnya mah bangkit dari kubur gitu ya, tiba-tiba hidup gitu kan. Uang itu ya jelas langsung ditagih balik sama Armando. Tapi lu tahu kan gimana endingnya kalau kagak bisa bayar utang ke kartel? Buat selamat dari pembantaian, anak buah itu milih kerjasama sama polisi dan ngasih lokasi persembunyian saudaranya Armando ini, yaitu si Ricardo Prisco tadi. Pada Januari 1991, polisi dapat info Ricardo lagi ngumpet di rumah mewah di Medellin. Operasi besar-besaran pun dimulai yang ngelibatin 250 polisi elit. Tepat setelah tengah malam, mereka nyerbu rumah itu. Tapi Ricardo dan gengnya kagak tinggal diem. Mereka lawan balik dengan tembakan dari dalam rumah. Sesusah itu ngegerebek Ricardo.
polisi bahkan harus ngebom kunci pintu buat masuk ke dalam. Di tengah baku tembak itu, Ricardo kena 10 peluru dan tewas di tempat. Tapi ceritanya kagak berhenti di situ. Armando Prisco yang lagi sembunyi di sebuah peternakan dekat situ juga jadi target polisi ya kan. Walaupun dia udah lumpuh dari konfrontasi sebelumnya, polisi tetap mutusin buat ngasih hukuman terakhir. Akhirnya dalam baku tembak, Armando juga tewas. Dengan kematian dua saudara ini, Los Priscos resmi bubar. Tapi sebelum mereka jatuh, mereka udah keburu terkenal sebagai dalang di balik pembunuhan polisi dan banyak kejahatan lainnya. Cerita mereka ini bener-bener liar hitungannya, di mana penuh kekuasaan, pengkhianatan, dan kekerasan. Los Priscos ini cuma sepotong kecil dari cerita besar yang lebih kompleks. Tapi kisah mereka jadi pengingat pahit tentang bahaya kejahatan terorganisir dan dampaknya yang ngehancurin bukan cuma buat individu, tapi juga komunitas bahkan negara. Oke bre, itulah dia buat video gue kali ini, dimana kita udah ngomongin soal Los Priscos dan segala kegilaannya. Selama gue nge-research buat video ini, jujur aja gue jadi makin paham gitu kenapa Pablo waktu itu bisa jadi raja kokain. Karena ya ada mereka yang ngelakuin segala kerjaan kotornya Pablo, bahkan sampai ngorbanin penduduk sipil dan nyawa mereka sendiri. Gimana menurut kalian soal Los Priscos? Coba komen di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini dan pengen ngeliat gue ngebahas-bahas kartel lagi, bisa share dan like video ini. Terus ya bolehlah kalau mau subscribe channel ini. Oke, makasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.